Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriana Revita Devi dengan NIM 18130910004. Kenalkan, saya Gede Depa Marta Ambara dengan NIM 1813091013 dari Prodi Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari KMMI, Material for Industry, yaitu menganalisis data. Jadi pada tugas akhir Material Science for Industry ini kita akan membahas 4 sub-bahasan. Jadi yang pertama adalah faktor struktur. Nah, di mana faktor struktur ini kita nanti akan menghitung atau membuktikan bahwa nilai F adalah sama dengan 0. Nah, kemudian kita juga akan menganalisis data, di mana data itu supaya bisa menjadi convergent atau refinement, itu melalui aplikasi MAUT. Nah, setelah kita melalui aplikasi MAUT, yang ketiga kita akan menghitung parameter kisi, di mana parameter kisi ini kita harus mengetahui sistem mineralnya dari atom yang kita masukkan tadi. Nah, tapi kita di sana akan menghitung nilai D. Kemudian nilai D ini dibuktikan apakah sama dengan data yang ada pada result analyze yang ada pada data MAUT. Nah, setelah itu yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai data space group, di mana nanti hasil data-data yang telah kita buktikan tadi nanti akan dimasukkan ke dalam data hasil akhir. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memasukkan data ke MAUT, jadi langkah yang paling awal kita lakukan yaitu mencari group dari material yang akan kita analisis, yaitu di group.info. Kita search. Nah, jadi di sini kita bisa mencari mineral yang nantinya akan kita analisis, yaitu yang kelompok kami analisis yaitu mineral badolite. Nah, jadi search badolite, lalu kita search. Nah, jadi di sini sudah terlihat ada 3 mineral. Jadi mineral yang akan kami gunakan yaitu mineral yang pertama, badolite, yang ini. Nah, jadi untuk mencari group dari badolite ini, kita tinggal scroll saja ke bawah, terus kita ambil data group yang ada di X-ray yang group file. Nah, ini merupakan group dari mineral badolite. Kita tinggal copy, lalu kita paste di notepad. Kita tinggal paste, lalu tinggal kita save as sebagai semua file, lalu group material. Oke, jadi untuk step selanjutnya yaitu kita mencari chip dari mineral badolite ini. Nah, cara mencarinya yaitu kita tinggal search kristalography open database. Nah, kita ada, terus kita klik ini, lalu kita search. Nah, pada kolom ini kita tulis nama mineral yang akan kita analisis itu, dan untuk mencari chipnya yaitu mineral badolite. Unitnya kita send. Nah, dari sekian mineral ini kita mendapatkan bahwa yang paling cocok yaitu pada chip yang bernomor 9007485 ini. Untuk cara mendownloadnya yaitu tinggal kita klik saja chip ini, lalu otomatis sudah di-download. Nah, jadi setelah kita mendapatkan chip dari badolite ini, kita selanjutnya menuju ke Bilbao Crystallography Server. Nah, di Bilbao Crystallography Server ini kita langsung masuk ke Space Group Symmetry, lalu masuk ke HKL count. Nah, di reflection condition ini kita
disuruh untuk memasukkan kode yang terdapat pada chip. Caranya yaitu kita tinggal download chip yang tadi sudah kita download itu, lalu mencari kodenya yaitu yang ini, space group ID number. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan dalam sini, lalu kita swap. Nah, di reflection condition ini kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z yang nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai dari F sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke show wake of position. Nah, di wake of position ini kita disuruh masukkan kode juga, lalu kita klik standard default setting. Nah, di wake of position of group ini kita sudah disediakan koordinat-koordinat yang nantinya akan digunakan juga untuk menghitung nilai F sama dengan 0. Oke, jadi di sini ada faktor struktur. Nah, faktor struktur ini kita akan membuktikan bahwa nilai F sama dengan 0. Untuk membuktikan nilai F sama dengan 0 ini ada syaratnya. Jadi apa syaratnya? Syaratnya adalah nilai HKL-nya itu harus bilangan ganjil. Kemudian kita pilih nilai 0-nya yang paling tinggi. Jadi di sini ada kutipan dari reflection condition. Jadi ada H0L, L-nya itu nilainya 2. Kemudian ada 0K0, H-nya pilih 2N. Kemudian ada 0L, L-nya juga nilainya 2N. Jadi kita pilihnya yang banyak nolnya supaya kita bisa membuktikan nilai F sama dengan 0. Jika L bilangan genap, maka diganti dengan bilangan ganjil. Misalnya adalah 1, 3, 5, dan bilangan ganjil seterusnya. Jadi kita nanti akan menggunakan nilai 0, L ini untuk menghitung atau HKL-nya. Jadi nanti kita ganti dengan bilangan genap L sama dengan 2 ini kita ganti dengan 1 supaya bisa membuktikan F sama dengan 0. Jadi nilai HKL-nya adalah 0, 0, 1. Nah, jadi di sini ada rumus untuk membuktikan F sama dengan 0. Rumusnya adalah F sama dengan sigma E2P dikali HX ditambah dengan KY ditambah dengan LZ. Nah, kemudian di sini juga ada kutipan workout position of group nomor 14. Jadi di sini multiplicity, di sini ada nilainya, kemudian ada work of letter, kemudian side symmetry, kemudian ada coordinate. Jadi nanti kita bisa nyocokin yang ada data pada proof yang telah di-download tadi. Nah, kita pilih data yang paling terkecil, yaitu yang 2, kemudian work of letternya ada A, kemudian side symmetry-nya 1, kemudian koordinatnya adalah 0, 0, kemudian ada 0 setengah. Kita perbesar di sini. Koordinat 0, 0, 0, kemudian 0 setengah ini diumpamakan sebagai XYZ, XYZ. Nah, untuk membuktikan F sama dengan 0 ini, kita akan mencari nilai untuk F1 dan F2-nya terlebih dahulu. Maka yang pertama kita mencari nilai F1. F1 rumusnya tadi dimasukkan, kemudian kita memasukkan nilainya. Nah, sama dengan sigma E2P, nilai H-nya 0, X-nya 0, kemudian ditambah dengan K-nya 0, Y-nya 0, kemudian ditambah dengan L-nya 1, karena HKL kita pakai 001, kemudian Z-nya 0. Jadi di sini ini dikalikan hasilnya 0. Kemudian 0 kali 0 hasilnya 0, ditambah 1 kali 0 hasilnya 0. Jadi sama dengan sigma E2P. Nah, sigma E2P ini kalau dijabarkan menjadi cos 2P ditambah sin 2P. Nah, nilai P-nya berapa? Nilai P-nya adalah 180. Sehingga cos 2 kali 180 ditambah dengan sin 2 kali 180 menghasilkan cos 360 ditambah sin 360. Maka nilai F1-nya adalah 1. Karena cos 360 adalah 1, sin 360 adalah 0. Sehingga 1 plus 0 adalah 1. Jadi sudah ditemukan bahwa nilai F1-nya adalah
adalah 1. Sekarang kita mencari nilai F2-nya berapa. Jadi untuk mencari nilai F2, koordinat yang digunakan adalah 0, kemudian setengah untuk nilai X, Y, Z. Nah, seperti yang F1 tadi, jadi rumusnya ditulis, kemudian dimasukkan nilainya. Hanya itu 0, X-nya kemudian 0, hanya 0, Y-nya setengah, plus L-nya adalah 1, tadi Z-nya kemudian setengah. Nah, ini 0 kali 0, 0 kali setengah itu 0, 1 kali setengah itu setengah, sehingga F2 sama dengan sigma E 2Pi kali setengah. Nah, ini yang 2 ini bisa dicoret, 2 dicoret dengan setengah ini yang di bawah, nanti sehingga F2-nya adalah sigma EP. Nah, kalau dijabarkan sigma EP ini nanti akan menghasilkan cos Pi ditambah sin Pi. Pi ini nilainya 180, sehingga cos 180 ditambah dengan sin 180. Nilai cos 180 ini adalah min 1. Kemudian nilai sin 180 adalah 0. Sehingga F2 yang diperoleh ini adalah min 1. Karena min 1 ditambah dengan 0 itu adalah min 1. Oke. Sekarang untuk membuktikan F sama dengan 0 itu dengan cara sigma F sama dengan F1, nilai F yang tadi didapatkan F1 ditambahkan dengan nilai yang ada pada F2. Sehingga sigma F-nya adalah F1-nya 1, kemudian F2-nya min 1, kalau ditambahkan 1 ditambah dengan min 1 sama dengan 0. Jadi F terbukti sama dengan 0. Oke, jadi kita langsung saja menuju ke aplikasi Maut. Jadi yang pertama, langkah pertama kita lakukan, kita membuka Maut, aplikasi Maut terlebih dahulu. Nah, ini merupakan gambaran dari aplikasi Maut. Jadi kita yang pertama itu akan menyisipkan atau drop jadi kita beli file, kemudian load data file. Nah, di sini kita mencari datanya terlebih dahulu. Nah, proof. Jadi kita sisipkan proofnya. Nah, di sini data roofnya, kemudian kita pilih page. Untuk memilih page ini, klik tanda load and object from A atau untuk masukkan nilai chief. Nah, jadi kita mencari dulu nilai chiefnya. Nah, ini merupakan nilai chief yang akan kita masukkan. Nah, klik total right, kemudian use. Kemudian kita pilih compute spectra. Nah, setelah itu, setelah dipilih compute spectra ini, nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah, di sini grafik seperti ini adalah grafik yang belum convergent. Nah, jadi kita klik analyze, kemudian pilih research. Kemudian kita coba yang pertama itu quantitative analysis. Go. Kemudian kita tarik sampai yang 21. Kita tunggu apakah dengan adanya quantitative analysis ini grafik ini sudah convergent atau belum. Oke. Ternyata grafik ini belum convergent. Jadi antara titik yang berwarna hitam dan warna merah ini belum sama dia pause. Nah, kemudian kita analyze lagi supaya bisa convergent. Nah, kita pilih yang kedua, crystallic structure analysis. Nah, kemudian go. Jadi di sini
yang berwarna merah, garis warna merah ini mulai naik ke atas. Apakah sudah konvergen atau belum? Nanti kita lihat hasilnya. Jadi dia belum konvergen, walaupun dia udah refinement, tapi dia masih ke pause. Jadi kita analyze lagi, research, kemudian kita pilih. Nah, di sini kita bebas untuk memilih. Dan saya coba untuk memilih yang kristal plus tekstur plus try analyze, kemudian go. Nah, jadi di sini grafik yang merah ini dia akan naik ke atas untuk menuju data analysis yang konvergen. Jadi kita tunggu apakah data tersebut sudah konvergen atau belum. Nah, di sini sudah terdapat kata convergent reach, berarti grafik ini sudah konvergen. Nah, kita bisa cek terlebih dahulu. Tapi ini ada end of resizement have included apa. Nah, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, dia grafik antara yang merah dengan yang hitam ini ternyata dia hasilnya sudah sama. Tapi ada beberapa yang masih belum tercapai. Oke, kita lihat lagi yang sebelah sini. Ini juga sama, yang warna merah dan warna hitam ini belum sama, tetapi sudah mendekati sama. Kita bisa menganalisis lagi, ataupun bisa cukup sampai di sini. Yang penting datanya sudah konvergen. Oke, tapi saya akan coba untuk menganalisis lagi, research, kemudian pilih crystal plus texture analysis. Nah, di sini juga yang warna merah ini dia mulai naik ke atas, jadi ada perubahan. Oke. Kita tunggu hasilnya. Apakah sudah refinement atau belum? Nah, jadi ini ending atau akhir dari data yang kita analis tadi. Ini hasilnya. Jadi nggak bisa sempurna menurut yang warna hitam ini. Jadi setidaknya ini sudah mau naik, walaupun tidak pas dengan yang titik warna hitam itu, tetapi data ini sudah konvergen. Nah, setelah data sudah konvergen, di sini kita klik analyze. Nah, kemudian kita pilih result analyze. Nah, di sini ada beberapa data. Di sini nanti kita bisa melihat yang namanya atom size, kemudian ada fraction. Jadi di sini nanti atom size-nya apa? Ada ZR sama O. Kemudian fraction AT-nya nilainya seberapa? Nanti di sini sudah ada 0,33 itu untuk ZR. Kemudian O-nya itu ada 0,66. Kemudian ada fraction atau nilai WT-nya. Nah, ZR ada 0,740. Kemudian yang O itu ada 0,259. Nah, di situ kita bisa melihat nilainya di situ. Kemudian kita juga nantinya data result analysis ini untuk menghitung parameter kisi. Ya. Di mana kita mencari parameter kisi? Jadi kita bisa pencet Ctrl F untuk mencari. Oke, kalau tidak bisa untuk mengkontrol F, nah di sini nanti kita cari secara manual. Nah, di sini juga kita akan menemukan atom set list-nya. Nah, di sini simbolnya ada ZR, O1, O2. Di sini ada nilainya tersendiri.
Nah, nanti kita akan masukkan data yang namanya company. Nah, di sini ada 0,04 itu punya ZR, O1 itu ada 0,33, kemudian O2 ada 0,75. Nah, kemudian juga di sini ada nilai X, Y, Z. Kemudian ada multiplicity, ada B radius Y neutron. Di sini ada beberapa data yang nantinya bisa untuk menganalisis. Nah, kemudian nanti kita juga akan menghitung parameter gizi itu di mana kita mencocokkannya. Kita mencocokkan dengan reflection list yang ada di ratio analyze ini. Nah, di sini ada yang pertama ada nilai HKL, kemudian ada hasilnya berapa. Nah, di sini yang pertama ada 1002. Nah, kemudian hasilnya 5,081. Nah, nilai ini nanti dibuktikan dengan rumus yang ada. Nah, jadi di maut ini, di grafik yang tadi itu merupakan Badelite dengan kristal sistemnya adalah monoklinik. Jadi nanti kita akan menghitung dengan rumus monoklinik untuk membuktikan bahwa nilai yang tadi atau nilai yang reflection ini apakah benar jika dihitung dengan parameter gizi hasilnya 5,081. Nah, nanti kita memasukkan nilai juga yang ada pada Badelite. Jadi nanti kita klik untuk mengetahui bahwa nilai nanti kita akan mengetahui bahwa nilai jadi di sini kita akan membuka yang Badelite. Nanti di analysis table itu ada Badelite. Nah, nanti setelah diklik akan muncul sel length E kemudian B, C. Ini nanti berguna untuk menghitung parameter gizi. Nah, kebetulan kristal sistem dari Badelite ini adalah monoklinik. Jadi nanti nilai yang ada pada sel E kemudian BC ini nanti dimasukkan kepada rumus yang ada pada rumus monoklinik untuk menghitung nilai D. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai parameter gizi. Jadi di parameter gizi ini kita akan membuktikan data yang ada pada parameter gizi itu sama tidak dengan data yang ada pada result analyze yang ada pada aplikasi maut. Oke, yang pertama, langkah pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu kristal sistemnya untuk bisa menghitung nilai D-nya. Jadi kita nanti akan mencari nilai D untuk disamakan atau dihitung atau dibuktikan dengan nilai yang ada pada result analysis. Jadi atom di sini ZrO2 adalah kristal Badelite dengan kristal sistemnya adalah monoklinik. Nah, jadi monoklinik ini mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu 1/D² sama dengan 1/sin kuadrat beta dikali H² per A² ditambah dengan K² ditambah sin 2 kuadrat beta per B² ditambah dengan L² per C² dikurangi dengan 2HCl kemudian cos B di per A kali C. Untuk membuktikan parameter gizi dari Badelite, maka dicocokkan antara data pada result analyze dan pada perhitungan dengan rumus monoklinik untuk mencari nilai D. Nah, jadi jika nilai D sama dengan data yang ada pada result analyze yang pada aplikasi maut itu, maka dapat disebut sebagai terbukti atau benar. Oke, lanjut. Jadi di sini sudah terdapat kutipan reselection list. Jadi data ini diperoleh dari data maut atau lebih tepatnya ada di result analyze. Jadi nanti kita menemukan data reselection list. Jadi ini data untuk menghitung atau mencari nilai D. Nah, salah satu data pada result analyze diketahui bahwa di sini dicantumkan nilai sin sama dengan 99,23. Kenapa? Karena di rumus monoklinik itu kita membutuhkan nilai sin untuk menghitung nilai D. Jadi nilai sin ini kita dapatkan pada proof yang tadi sudah di-download terlebih dahulu. Jadi roof di sini sin-nya nilainya 99,23 karena dia kristal sistemnya monoklinik. Nah, kemudian A
itu A, B, C itu kita peroleh dari data yang ada pada aplikasi Maut tadi yang ada di bawah Buddelight. Nanti ada sel link E kemudian B, C, ini merupakan data yang diperoleh dari sana. Nah, A 5,14, kemudian B 5,21, yang C 5,31. Nah, HKL-nya berapa? HKL-nya ada 1, 0, 0. Nah, untuk membuktikan hasilnya, apakah bisa hasilnya 5,0813 ini jika dimasukkan dalam rumus yang monoklonik. Nah, jadi ini rumusnya. Nah, kemudian kita menghitung nilai D. Nah, 1 per D kuadrat itu sama dengan 1 per sin kuadrat, nilai betanya 99,23, kemudian hanya 1 kuadrat per A, A-nya 5,14 dikuadratin, kemudian ditambah dengan nilai K itu 0, jadi 0 kuadrat, ditambah dengan sin kuadrat beta 99,23 di per B kuadrat, B-nya adalah 5,21 kuadrat, kemudian ditambah lagi dengan nilai L itu sama dengan 0 kuadrat di per C kuadrat atau 5,31 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 2 kali HCl cos B. 2 kali 1 kali 5,31 kali 0 kemudian kali cos 99,23 di per dengan nilai A kali C 5,14 kali 5,31. Jadi diperoleh 1 per D kuadrat sama dengan 1 per sin kuadrat 99,23 dikali, jadi ini hasilnya adalah 1 per 26,419 ditambah dengan ini, jika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Kemudian yang 0 kuadrat per 5,31 hasilnya juga sama dengan 0. Kemudian data yang 2HCl cos B per AC dijumlahkan atau dikalikan juga hasilnya sama dengan 0. Jadi diperoleh D kuadrat itu sama dengan 1 dikali dengan 1 per sin kuadrat 99 kali 23 dikali 26,419. Jadi diperoleh 2 kuadrat sama dengan 26,419 dikali 99,23. Nah, D kuadrat sama dengan 26,0761452. Jadi untuk mencari D itu kita akarkan, jadi akar dari 26,0761452 itu adalah 5,08138 sekian. Jadi nilai D ini dengan nilai yang ada pada reflection list itu sama. Jadi nilai D dan nilai yang ada result analyze itu terbukti. Jadi nilai D sama dengan nilai pada result analyze Maut, artinya terbukti. Kemudian kita cek pada aplikasi Maut. Nah, di sini kita bisa mengecek data kita tulisan. Misalkan kita akan mengambil data yang ini, kita besar lagi. Nah, ini ternyata ada 28,2. Kita pada titik berapa dia ada. Nah, jadi di sini ada 2,28 pada titik 2104. Jadi kita cocokkan di data Mautnya. Apakah benar? Oh, ternyata 282 itu sama 24. Jadi terbukti bahwa data yang ada result yang ada di analyze result sama dengan data yang ada di grafik itu sama atau terbukti adanya. Oke, jadi yang terakhir itu kita akan mengisi data space groupnya. Nah, jadi yang pertama kita akan mengisi data atau fractionnya. Jadi atau fraction di sini ada atau set R dan O. Jadi ada persen AT, kemudian ada persen PT. Kita dapatkan data ini dari result analysis yang ada pada aplikasi Maut. Oke, kita sekarang akan membuka terlebih dahulu result analyze-nya. Nah, ini merupakan hasil result analyze. Kemudian kita Ctrl F. Kemudian kita ketik dulu apa yang akan kita cari. Kemudian
ke arah turun. Kemudian kita cari berikutnya. Kemudian kita close. Nah, di sini sudah ditemukan bahwa atom set ZR sama 0, AT-nya berapa? 0,33, kemudian O-nya 0,66. Jadi apakah benar? Ya, jadi benar, AT-nya 0,33, kemudian O-nya 0,66, kemudian WT-nya. WT-nya adalah 0,740 yang ZR dan O-nya 0,259. Benar. Jadi data ini sudah benar. Kemudian yang kedua adalah kristallografi struktural parameter. Jadi di sini data yang di sini itu kita bisa lihat di data yang ada pada kristallografi struktur parameter yang ada di tab yang telah kita tadi buka. Nah, jadi di sini kristallografi open database itu ini kita ada struktur parameternya pada light. Nah, jadi di sini ada nilai A, B, C, kemudian alpha, beta, gamma. Nah, nilai ini nanti dimasukkan kepada tabel yang ada di sini. Nah, kemudian ada atom, OCC, mole, X, Y, Z. Ini didapat dari mana? Kalau datanya ini baru didapat dari result analysis yang ada pada maut. Di sini Ctrl F seperti tadi. Kemudian atom site, kemudian kita coba ke arah yang turun dulu. Nah, oke, close. Nah, jadi di sini sudah ditemukan atom site listnya yang kita cari. Ada company, kemudian ada X, Y, Z, kemudian ada multiplicity. Nah, data ini tadi dimasukkan ke dalam tabel yang ada di Word. Jadi kristallografi struktural parameter sudah ada datanya. Kemudian kita yang ketiga ada Miller atau HKL index. Nah, dari mana kita mendapatkan nilai Miller atau HKL index ini? Tentunya kita dapatkan dari result analysis yang ada pada Word tadi. Seperti tadi kita buka result analysis, kemudian kita cari. Nah, ini merupakan reflection list yang ada pada tabel. Jadi ini dimasukkan satu persatu kepada tabel. Ada 158 reflection. Jadi itu langsung ditulis pada tabel. Kemudian kita memasukkan grafik yang telah kita analyze yang sudah convergen tadi yang ada pada maut. Nah, jadi ini bisa di screenshot ataupun di save, kemudian kita masukkan ke dalam Word atau laporan dari data space groupnya tadi. Nah, kemudian yang ini ada start Rita atau Rista Refinement, itu kita ambil dari data yang ada pada maut yang ada keterangannya refinement convergent research-nya. Jadi data ini kita copy paste semuanya. Ctrl A, kemudian copy, kemudian nanti di paste di dalam Word. Di sini. Jadi itu merupakan isi dari data space group yang sudah didapatkan dari beberapa langkah yang telah kita bahas tadi. Jadi sekian video proyek akhir material for industri yang menganalisis data. Kami tutup dengan Parmesanti. Om Santi Santi Santi.